Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fajar Esti Ananda dengan NPM 2517051063. Di sini aku akan membahas dan menjelaskan tentang soal kuis 1 statistika. Soalnya akan aku lampirkan di sini dan kita mulai dari soal nomor 1, yaitu jelaskan tentang variabel diskrit dan variabel kontinu serta berikan masing-masing 3 contohnya. Jadi, variabel diskrit itu merupakan variabel bilangan bulat, nilai tetap, bisa dihitung, tidak dapat diukur, dan berbentuk grafik. Contohnya, jumlah stok item, jumlah hewan peliharaan, dan juga jumlah pelanggan. Karena dalam 3 contoh tersebut, itu kan tidak bisa dihitung, karena kita tidak tahu porsinya seberapa dalam jangka waktu seberapa. Yang kedua, variabel kontinu merupakan bilangan desimal atau pecahan, nilai tidak tetap, tidak bisa dihitung, dapat diukur, dan berbentuk histogram. Contohnya itu suhu badan, berat badan, juga waktu. Suhu badan kan biasanya 37,5 atau 36, sekian. Juga kalau berat badan tuh bisa 45, sekian gitu. Sama juga waktu, bisa juga mungkin 15.45 atau berapa menit sekian. Lanjut soal yang kedua, kita dikasih tabel data hasil penjualan produk dan usaha UKM selama 30 hari dan kita disuruh menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tabelnya nanti aku lampirkan di sini dan mari kita bahas. Sebelum kita buat tabel, kita pertama-tama harus cari jangkauan. Jadi rumus jangkauan itu nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Kalau kita lihat dari soal, data terbesarnya yaitu 55, sedangkan data terkecilnya yaitu 10. 55 dikurang 10 yaitu 45. Yang kedua, kita cari banyak kelas buat menentukan berapa kolom kelas yang akan terisi dalam tabel nanti. Cara mencarinya yaitu 1 ditambah 3,3 itu dari rumus log 30. 30-nya adalah banyak data yang diberikan. Jadi hasilnya adalah 5,87 sekian yang kita bulatkan ke 6. Yang ketiga, kita mencari panjang kelas buat menentukan antara batas bawah dan juga batas atas. Cara mencari panjang kelas itu jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauannya kita dapat tadi 45, juga banyak kelasnya 6. Lalu dapat hasil 7,5 sekian yang bisa kita bulatkan ke 8. Setelah kita mendapat data di atas, dapat kita buat tabel distribusi frekuensi yang berisi batas kelas, tepi kelas, titik tengah, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk nyari tepi kelas, kita mengurangi tepi bawah dengan 0,5 dan menambah tepi atas dengan 0,5. Lalu, kalau kita mencari titik tengah yaitu dengan menambah batas bawah dan batas atas, lalu kita bagi dengan 2. Untuk frekuensi, kita bisa cari melalui data yang sudah diberikan. Frekuensi kumulatif kurang dari yaitu dari frekuensi awal ditambah frekuensi selanjutnya. Kalau frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi terbesar dikurang frekuensi ke bawahnya. Setelah tabel distribusi frekuensi, kita juga disuruh mencari mean. Rumus mean yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data tersebut adalah 983 dengan banyaknya data 30. Jadi kita dapat hasil 32,7. Selanjutnya kita akan membahas median, yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah ini rumusnya TB ditambah 1/2N min FK per FI dikali P dengan TB yaitu tepi bawah, 1/2N, N adalah banyaknya data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan FI adalah frekuensi kelas median, lalu dikali P yaitu panjang kelas. Nah, pertama-tama kita cari kelas mediannya dengan menghitung 1/2 dikali N. 1/2 dikali N dengan N30 adalah 15. Kelas 15 ini masuk ke dalam
frekuensi kumulatif yang mana. Terus kita dapatkan tepi bawahnya adalah 25,5 dikali 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 10 dan frekuensi kelas mediannya adalah 6 dikali panjang kelas yaitu 8. Lalu kita jumlahkan semuanya dan kita dapatkan hasil 31,9. Selanjutnya adalah modus, yaitu data yang paling sering banyak muncul dengan rumus tepi bawah ditambah selisih kelas sebelumnya per selisih kelas sebelumnya ditambah selisih kelas sesudahnya dikali panjang kelas. Kita dapatkan kelas modusnya yaitu dengan tepi bawah 25,5 ditambah selisih kelas sebelumnya adalah 1 dan jumlah selisih kelas sebelumnya serta kelas sesudahnya adalah 2 dikali 8 yaitu panjang kelas. Lalu kita dapatkan hasil 29,5. Yang selanjutnya adalah kuartil 3. Nah, kuartil ini dibagi jadi 3, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumusnya TB ditambah 3/4N min FK per FI dikali P. 3/4 ini karena kita mencari kuartil di kuartil 3. Kalau kita mencari kuartil 2 yaitu 2/4, kalau kita mencari kuartil 1 yaitu 1/4. Nah, kita dapatkan dengan tepi bawahnya 41,5 ditambah 22,5 dikurang 21/5 dikali 8 sehingga kita dapatkan hasil akhir yaitu 43,9. Selanjutnya adalah desil 6 dengan rumus TB ditambah N per 10 dikali N min FK per FI dikali P. Karena kita mencari desil 6 yaitu kita harus menggunakan 6 per 10. Nah, lalu kita dapatkan hasil 33,5 ditambah 18 dikurang 16 per 5 dikali 8. Cara mencari tepi bawahnya yaitu kita jumlahkan dulu 6 per 10N, lalu kita cari frekuensi kumulatif kurang dari ada di mana nilai tersebut. Setelah kita jumlahkan, kita dapatkan hasil 36,7. Lalu yang selanjutnya adalah persentil 58. Rumus persentil yaitu TB ditambah N per 100 dikali N min FK per FI dikali P. Karena kita mencari 58, maka rumusnya adalah 58 per 100 N. Kita cari dulu kelas persentilnya. Lalu kita dapatkan 33,5 ditambah 17,4 dikurang 16. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Lalu per 5 yaitu frekuensi kelas persentil itu sendiri dikali 8. Kita dapatkan hasil 35,74. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita disuruh memvisualisasikan ke dalam. Yang pertama adalah histogram. Histogram itu yang sebelah kiri memuat data frekuensi dan yang bawah yaitu nilai tepi kelasnya. Lalu kita tuliskan juga frekuensi di setiap diagram batangnya. Selanjutnya kita juga disuruh memvisualisasikan ke dalam poligon. Poligon itu yang terdapat dalam nilai bawahnya adalah titik tengah dan yang tepi kirinya adalah frekuensi. Terus kita juga disuruh memvisualisasikan ke dalam ogive positif. Ogive positif itu memuat frekuensi kumulatif kurang dari, jadi dia grafiknya selalu naik. Lalu selanjutnya adalah ogive negatif. Ogive negatif kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari, maka hasilnya selalu menurun. Selanjutnya ditambah penjelasan tentang skionas. Skionas adalah tingkat kemiringan yang jika kita kaitkan dengan soal di atas dapat kita hitung melalui rumus yaitu rata-rata dikurang modus dibagi simpangan baku. Kita dapat rata-ratanya adalah 32,7 dikurang modusnya adalah 29,5 dan simpangan bakunya adalah 13,38. Sehingga kita dapatkan nilai skionasnya adalah 0,23. 0,23 adalah positif yang berarti grafiknya dia condong ke kanan.